unik dan menarik. Jadi memang banyak terkait teori ya, teori-teori terkait pemasaran, namun dalam prakteknya itu ya sulit kita mempraktekkan teori-teori tadi karena ini berasal dari pengalaman ya, pengalaman, dan yang ketiga tergantung kepiawaian masing-masing penjual. Jadi ya terkait pengalaman masing-masing ya, bagaimana caranya memasarkan produk-produk tersebut. Nah, yang perlu kita perhatikan terkait memasarkan produk makanan ini ya, produk makanan ya utama khususnya makanan ya. Yang pertama itu siapa konsumen kita. Dari sisi pertama usia, kita lihat usianya. Usia itu apakah dia anak-anak, dewasa, manula atau umum. Maksudnya kalau anak-anak kan kalau untuk dari segi makanannya seharusnya bentuknya itu harus bervariasi, unik-unik. Terus dari warna mencolok. Ya beda halnya dengan dewasa dan manula. Terus yang kedua ada golongan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi produk makanan ini kita pasarkan ke siapa? Apakah dia masuk golongan menengah ke bawah atau menengah ke atas? Jadi kita harus memperhitungkan dari sisi harganya ya. Jangan sampai kita mau memasarkan ke orang-orang yang golongan ke bawah tapi harganya sangat tinggi. Terus yang ketiga ada diet ya, diet ya terkait makanannya kita khusus mungkin ada klaim-klaim untuk penyakit, apakah ya kita akan memasarkan ke orang-orang yang diabetes, obesitas, kolesterol dan lain-lain. Selanjutnya itu ada bagaimana perilaku konsumen ya, apakah dia loyal atau berhemat. Yang ketiga ada kemasan. Kemasan ini daun, plastik, dus, kaleng, dan lain-lain. Jadi dilihat juga bagaimana kemasan pada produk makanan kita. Karena ya tentunya pertama jika mau beli produk-produk makanan ya, kita akan melihat kemasannya. Kemasannya pertama tentunya menarik, tidak kita lihat. Yang kedua aman tidak kemasannya itu untuk produk makanan yang di dalamnya. Yang selanjutnya adalah harga jual ya, jadi ada murah sedang mahal ya, hampir sama tadi dengan golongan ya. Tentunya kita akan melihat bagaimana harga jual produk makanan kita, dia termasuk murah, sedang atau mahal. Yang terakhir ada produk saingan ya, sedikit atau banyak saingan. Jadi dilihat juga apakah memang produk yang kita jual ini banyak saingannya atau sedikit. Kalau banyak tentunya orang-orang akan lebih memilih produk-produk makanan yang mungkin sudah banyak yang dipilih ya, dibanding punya kita yang baru harus bersaing lagi. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran ya. Yang pertama itu ada penyempurnaan kualitas cita rasa. Jadi ya kembali lagi ya, kalau untuk produk makanan mungkin beda halnya dengan obat-obatan ya. Kalau obat-obatan itu ya namanya pahit ya. Jadi orang pun tetap mau beli. Tapi kalau untuk makanan ya kalau rasanya tidak bagus atau pahit, pasti orang tidak beli. Jadi perlu memang penyempurnaan kualitas cita rasa ini. Terus yang kedua ada variasi atau diversifikasi produk. Ya perlu ada semacam variasi-variasi tambahan ya untuk produk. Jangan sampai sudah ada yang dijual sebelumnya, kita tambahkan variasi entah dari segi rasanya, bentuknya, warnanya, sehingga menarik. Terus yang ketiga tampilan produk supaya lebih menarik disantap ya. Nah ini tadi ya, kembali ke tampilan produk, ya tentunya harus menarik ya, apalagi utamanya untuk anak-anak dan remaja ya. Biasanya sih lebih utama ke anak-anak karena tampilan itu lebih membuat
anak-anak menarik untuk menyantap makanan tersebut. Ya mungkin perlu dibentuk-bentuk seperti boneka atau warnanya yang agak-agak mencolok untuk anak-anak. Terus yang keempat, kesehatan dan kebersihan produk olahan ya. Jadi ini sangat penting ya. Tentunya kalau makan bisa menyebabkan diare kan orang tidak mau membeli. Terus kelima, ada daya tahan produk tanpa pengawet atau simpan beku. Ya, nanti dilihat ya bagaimana daya tahan produk tersebut. Eh Terus ada yang selanjutnya kandungan gizi produk olahan atau di lab. Ya tentunya banyak juga orang-orang yang membeli apalagi di sekarang ya. Zaman-zaman sekarang sudah melihat sudah orang-orang membeli suatu produk pangan olahan itu dengan melihat kandungan gizi pada labelnya. Melihat kandungan gizi di produk olahannya ya langkah baiknya ada yang diandalkan ya kandungan gizinya sehingga bisa menarik perhatian konsumen. Terus selanjutnya ada mutu produk olahan terkontrol melalui cara berproduksi yang baik. Jadi ya ini hampir sama dengan kebersihan ya, ya mutu produk olahan. Mutu produk olahan ya tentunya pada saat pengolahan pangan itu harus aman. Ya, yang membuat juga atau yang mengolah makanan ini harus higienis cara mengolahnya. Terus terakhir ya ini untuk strategi pemasaran juga ya, berikan bonus atau diskon harga misalnya beli 4 gratis 1 ya tentunya jika ada tulisan-tulisan diskon biasanya orang berminat untuk membeli. Selanjutnya masih terkait strategi pemasaran ya. Yang pertama itu pada rumah makan ya pertama ada kecepatan pelayanan ya. Ya tentunya orang-orang akan tertarik datang lagi jika pelayanannya cepat. Terus kedua ya kebersihan restoran dan kandungan gizinya. Yang ketiga strategi pengembangan produk supaya produk lebih menarik untuk disantap dengan tampilan visual dari produk. Ya lagi-lagi ya tetap tampilan kita utamakan. Ya sebenarnya sih tampilan dan rasa ya. Tampilan dan rasa kalau terkait makanan. Terus keempat ada tawarkan produk yang pro kesehatan, misalnya rendah kalori, non kolesterol, diet food, salad dan lain-lain. Nah, ini yang masih kurang ya atau mungkin bisa dibilang ya sangat kurang rumah-rumah makan yang berarah ke kesehatan ini misalnya menyediakan menu-menu yang rendah kalori, non kolesterol atau diet-diet yang lain. Ini yang masih ya mungkin bisa dibilang tidak ada ya di Indonesia ini yang warung-warung makan yang fokus ke kesehatan. Terus yang selanjutnya lakukan inovasi ya tentunya ada pengembangan-pengembangan ya. Lanjut ada mengedepankan new tagline atau slogan. Jadi ya kita tambahkan slogan-slogan ya terkait rumah makan kita supaya menarik atau lebih mudah mengingatnya. Terus yang terakhir, sebarkan informasi ke pelanggan ya. Tentunya ini promosi ya, promosi mungkin dengan menyebar leaflet atau lewat sekarang kan media sosial yang lebih banyak ya. Adapun variabel ya, variabel pemasaran. Variabel pemasaran itu yang pertama ada produk ya. Ya tentunya harus ada produknya. Produknya itu seperti apa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, produknya harus menarik, ya, menarik dilihat, rasanya juga enak lah. Terus yang kedua ada harga. Harga ini ya tentunya sangat juga menunjang ya, menunjang apalagi kalau harganya murah. Intinya ya tidak terlalu tinggi lah bagi untuk konsumen yang akan kita targetkan. Yang ketiga ada promosi ya, bagaimana kita mempromosikan produk-produk kita ini. Terus yang terakhir ada distribusi ya. Nah ini yang tadi ketika kita sudah promosi tapi tidak melakukan distribusi ya ke daerah-daerah yang lain ya tentunya
barang-barang kita juga tidak terlalu laku banyak. Jadi perlu juga kita melakukan distribusi. Keempat variabel tadi ini kita lakukan ke sasaran pemasaran atau profit, ya lebih ke masyarakat ya atau konsumen. Nah, ada beberapa catatan penting ketika melakukan pemasaran ya. Yang pertama itu ya tentunya mantapkan produk. Kita perlu pengujian-pengujian. Yang pertama pengujian lab ya. Bagaimana keamanannya, apakah aman dari kontaminan-kontaminan. Yang kedua, bagaimana kandungan-kandungannya, tentunya kandungan-kandungan gizi di dalamnya. Ya, jika ada yang bisa kita klaim untuk kesehatan lebih bagus lagi. Tapi pasti jika ada klaim kesehatan, izinnya akan berbeda, izin edarnya. Terus yang kedua, hati-hati dalam penentuan harga ya ini ya. Jangan sampai produk makanan kita itu kita pasarkan dengan harga tinggi, sehingga konsumen juga tidak tertarik untuk membeli. Yang ketiga ada pasang iklan ya, ya ini untuk promosi. Publikasi sangat penting bagi usaha Anda. Cobalah buat nama yang baik serta mudah diingat untuk usaha Anda. Usahakan iklan Anda semenarik mungkin untuk mendapatkan perhatian target Anda. Jadi ya perlu kita perhatikan ya nama-nama produknya yang unik mungkin ya, yang unik yang mudah diingat. Terus ya untuk promosinya harus semenarik mungkin. Mungkin tambah kayak tadi slogan-slogan ya. Terus ada cantumkan harga. Nah, ya cantumkan harga. Harga membuat banyak orang tertarik dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Ya, ini cantumkan harga ya. Tambah mungkin mungkin dengan diskon-diskon dan lain-lain. Terus yang keempat, Anda mudah dihubungi. Mungkin ini terkait jika produk kita masih baru ya. Masih baru, ada yang ingin membeli atau yang bertanya-tanya terkait produk ini. Terus ada jaga reputasi Anda ya. Jujurlah selalu, informasi dari mulut ke mulut masih yang terbaik. Jaga kepercayaan konsumen Anda, buat mereka spesial, maka mereka akan menyebarluaskan usaha Anda kepada relasi mereka. Jadi ya tentunya ya, jika kita ingin berusaha di bidang makanan ini ya, jadi kita harus perlu jujur dan memberikan informasi yang benar terkait produk yang akan kita jual. Terus yang terakhir tentunya jangan menyerah ya. Ya jangan menyerah. Ya tentunya yang terakhir ini pastinya kalau pertama-pertama ya apalagi produk kita baru, ya jangan menyerah untuk mempromosikan jualan kita ini. Nah, ini perlu kita perhatikan ya bahwa komponen biaya promosi di bawah 60% dari harga produk dengan syarat dan kondisi tertentu. Promosi harus selalu dilakukan untuk mengembangkan pasar. Jadi ya memang jangan juga ini ya. Ini maksudnya jangan melebihi harga dari produk itu di atas 60%. Jangan sampai harga promosi kita lebih besar dibanding harga produk kita ya. Akhirnya kita rugi. Jadi perlu juga kita melakukan ya pasti promosi penting ya sehingga bisa menarik konsumen. Nah, selanjutnya itu tadi sepintas ya terkait pemasaran. Nah, terkait perizinan. Nah, ini ada beberapa ya. Untuk perizinan produk pangan, yang pertama itu penerapan cara produksi yang baik, termasuk sanitasi, higienis, handling, dan pengemasan, pendaftaran Depkes atau PIRT. Nah, ya cara produksi yang baik ya tentunya kita memperhatikan sanitasinya bagaimana sih di lingkungan sekitar, kebersihan produknya, higienis produknya, handling ini pengenalan produk, bagaimana kita produk ini diolah secara aman dan pengemasannya itu juga bersih ya. Jadi semuanya harus higienis. Terus pendaftarannya lewat Depkes atau PIRT. Ya tentunya ini terkait tadi ya, jika kita punya produk makanan, kalau
punya klaim kesehatan ya tentunya harus lewat BPOM ya, BPOM. Atau kalau tidak ada ya cukup PRT saja di Dinas Kesehatan. Tapi sekarang kan pendaftaran semuanya lewat yang di PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu. Tapi tetap dari Dinkes ya nanti akan memeriksa, melakukan penyuluhan dan mengeluarkan sertifikat untuk PRT ini. Kalau ada klaim-klaim kesehatan ya lewat BPOM. Terus ya halal ya, sertifikat halal ya ini pasti penting juga ya. Kita mendaftarkannya di sertifikat halal di MUI, Majelis Ulama Indonesia ya. Penting ada logo halal juga. Terus ada HAKI atau HKI, hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu dari segi merek ya. Dari segi merek itu ya pasti kita juga punya produk baru memberikan nama, ya kita harus mendaftarkannya dihakikan ya supaya tidak ada lagi yang mengklaim merek produk kita. Mungkin mau bikin seperti kemarin di farmasi ada yang membuat hand sanitizer ya. Terus ada yang memberikan saran nama apa Meruticu kalau tidak salah ya, bahasa Dayak untuk cuci tangan. Ya itu sudah kita daftarkan dihakikan di Kemenkumham ya. Jadi tidak ada lagi yang boleh mengklaim nama itu karena kita sudah mendaftarkan haki mereknya di haki tersebut. Terus ada desainnya, desain industri, ada paten. Ya paten ini jika terkait formulanya, formulasi. Kalau kita ini ya, jangan sampai juga ada mengikuti formula kita dengan formula yang sama, ya perlu kita patenkan ya, supaya tidak diklaim orang lain. Terus hak cipta tadi sama yang haki ini ya, merek dan lain. MD, ML ini, MD itu dalam negeri ya, ML itu untuk luar negeri. Jadi ya nanti ada produk, jika kita pesankan di dalam negeri, nanti ada kodenya MD, dan kalau di luar negeri kodenya ML. Nah, lanjut ya, masih perizinan. Nah, PRT ini adalah singkatan dari pangan atau produksi industri rumah tangga, kota madya atau kabupaten, kepada industri rumah tangga yang menghasilkan produk makanan dengan proses pengolahan yang sederhana atau tidak rumit. Jadi, untuk PRT ini ya memang tadi ya, yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten ya. Kalau di Samarinda ini ya Dinas Kesehatan Kota Samarinda ya. Kalau di misalnya kabupaten lain, Kuker ya di Dinas Kesehatan Kuker juga yang akan mengeluarkan. Ini untuk PRT ini ya ini proses pengolahannya yang sederhana ya. Jadi semua alat-alatnya juga itu menggunakan semi otomatis sampai yang manual ya. Jadi kalau sudah menggunakan alat-alat sederhana, nah itu masuk sudah industri ya, bukan untuk produk rumah tangga lagi. Jadi rumah tangga ini juga lokasinya itu harus berada di rumah ya, di rumah tangga. Dia tidak punya bangunan sendiri, tapi dia masuk di bangunannya itu ikut di dalam di rumah tangga ya. Jadi anggota yang memproduksinya itu terdiri dari 4 sampai 6 orang ya, tidak terlalu banyak. Jadi memang ini sederhana untuk PRT. Terus MD ini adalah singkatan dari makanan dalam negeri ya. Jadi ini pengolahan untuk dalam negeri yang dikeluarkan oleh BPOM pusat atau BPOM provinsi untuk produk dengan tingkat proses produksi yang cukup rumit ya. Jadi MD ini BPOM dikeluarkan karena produksinya tingkatan atasnya tadi dari PRT yang sederhana, dia cukup rumit dan sudah menggunakan alat-alat otomatis dan mungkin bahkan punya klaim tentang kesehatannya bahwa dia punya mungkin untuk penyakit diabetes, untuk penyakit tertentu.
untuk produk olahannya. Nah, sertifikat halal ini dikeluarkan oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, untuk suatu produk yang bahan baku dan proses produksinya sesuai dengan aturan dan ajaran agama Islam. Jadi ini untuk terkait apakah produk itu halal ya. Terus lanjut ada SNI ya. SNI adalah singkatan Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh BSN ya, Badan Standar Nasional, yang dibantu oleh masing-masing departemen terkait. Terus yang terakhir ada perlindungan paten, diberikan kepada suatu invensi yang baru di dunia ini, yakni temuan di bidang teknologi yang dapat mengatasi suatu masalah tertentu. Persyaratan pendaftaran paten, yang pertama itu deskripsi paten atau temuan, fotokopi KTP, surat kuasa, surat prioritas, harga 1.000 sampai 3.000 dolar. Nah, ini untuk paten ya. Untuk paten haki tadi itu bisa didaftarkan di Kemenkumham. Untuk harganya ya mungkin ada perubahan ya, karena sudah berubah-berubah. Tapi kalau untuk cuma haki-haki sederhana itu harganya 400.000. Kalau paten ya mungkin agak-agak lebih mahal ini ya kalau paten, karena memang ini terkait produk kita, jangan sampai diklaim orang terkait formulanya. Selanjutnya ada desain industri, adalah hasil produk industri seperti produk rumah tangga, produk kantor atau office dan lain-lain. Persyaratan pendaftaran itu kopi KTP, desainer, gambar produk plus uraian desain, form pendaftaran, surat kuasa, surat pernyataan, dan harganya sekitaran 2 juta ya. Pendaftaran hak cipta. Nah, ini hak cipta tadi ini bisa di ini ya, di langsung online ya di Kemenkumham. Ada form pendaftaran, membuat surat kuasa jika ini yang mendaftarkan itu bukan pemiliknya langsung. Fotokopi KTP pencipta ya, jadi jika penciptanya ada 6 orang ya, misalnya yang punya produk itu ada 6 orang, jadi KTP-nya itu harus 6 orang, ada pernyataan juga dari 6 orang tersebut. Pemegang hak cipta, hasil ciptaan ya, bisa naskah atau buku, software, desain grafis, karya seni dan lain-lain. Surat pengalihan hak ini jika kita didaftarkan oleh lembaga-lembaga lain ya. Kalau misalnya kita di Unmul itu kadang ada yang mendaftar lewat LP2M, jadi nanti LP2M buat surat pengalihan hak, jadi LP2M yang akan menguruskan semuanya. Tapi kalau mau daftar sendiri sih sebenarnya lebih bagus ya. Cuma memang dari segi harga, jika kita lewat LP2M itu dia ada potongan 50%, 200.000. Kalau kita daftar sendiri 400, cuma ya prosesnya mungkin agak lama. Kalau kita daftar sendiri tidak terlalu lama, mungkin ada sejam saja. Jika syaratnya sudah lengkap, itu bisa langsung keluar, bisa langsung keluar sertifikat hak ciptanya. Terus pendaftaran merek yang hampir sama dengan hak cipta tadi ya. Ini bisa online juga di Kemenkumham. Syarat-syarat pendaftarannya itu ada mengisi formulir pendaftaran, membuat surat pernyataan, membuat surat kuasa, fotokopi KTP pemohon, akte perusahaan, logo atau etiket merek 30 pieces dalam satu kertas, perlindungan merek berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi ini ada masa waktu ya untuk merek ini, perlu diperpanjang, harga 1.600.000. Nah, ini dari sumbernya lembaga hak ya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri, bisa via online ya di webnya Kemenkumham untuk pendaftaran hak cipta, paten dan lain-lain. Nanti ada lengkap semua situ persyaratan dan biaya-biayanya. Nah, selanjutnya ya terkait produk makanan ya. Ya tentunya kita harus perhatikan kemasannya juga, karena beberapa produk olahan makanan kan kita tidak langsung lihat isinya ya. Kita lihat dari luar bagaimana, kita harus membuatnya semenarik mungkin ya, terkait kemasannya itu menarik dilihat sehingga menarik konsumen. Yang pertama itu ada upaya meletakkan sesuatu di dalam suatu wadah untuk atau memberikan pelindung bagi suatu produk. Nah, ini sangat
penting ya seperti yang kita pakai itu untuk baju, bahwa kemasan ini untuk memberikan perlindungan terhadap produk pangan dan sekalian menambah daya tarik ya, menambah daya tarik konsumen terhadap produk kita walaupun sebenarnya ya yang utama itu yang inti ya dari sisi rasa, tampilan dan ya tentunya harganya ya. Nah, terus lanjut ke manfaat manfaat kemasan tadi. Yang pertama itu mempertahankan mutu. Jadi eh, kemasan ini mempertahankan ini ya hal-hal ya tadi seperti dia layaknya jadi baju, dia mempertahankan mutu atau kondisi pangan kita sampai juga nanti eh, ya ada masanya, ada masa simpannya. Terus yang kedua memperpanjang masa simpan. Tentunya akan berbeda ya jika produk makanan kita simpan di eh, tanpa kemasan. Terus ya simpan. Terus yang ketiga mempermudah penyimpanan dan pemasaran atas jadi mudah terus di kemasannya terkait